pertama, menyangkut soal penggunaan istilah, apakah perampasan aset atau pemulihan aset. Kami memahami bahwa secara aspek yuridis, tidak ditemukan istilah mengenai apa yang disebut sebagai perampasan aset. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan, istilah yang ditemukan adalah pemulihan aset. Ada 17 plus 8 tuntutan dari rakyat yang dimobilisasi oleh rekan-rekan mahasiswa di atas ya. Judulnya adalah Sakan RUU Perampasan Aset Koruptor. RUU Perampasan Aset ini bukan hanya untuk tindak pidana korupsi, tetapi untuk tindak pidana lain yang bermotif ekonomi. Dan juga misalnya nanti sudah ada putusan perampasan aset, bagaimana eksekusinya? Apakah ini tunduk kepada hukum acara pidana ataukah hukum acara perdata? Dalam arti siapa yang akan mengeksekusi? Ya, apakah jaksa yang akan mengeksekusi atau ketua pengadilan melalui jurusita pengadilan yang akan mengeksekusi? Ya. Dan sebagaimana tujuan dari pembentukan undang-undang adalah recovery aset itu lebih penting dari sekedar mempidanakan orang. Terhadap aset-aset yang dirampas untuk negara. Ini faktanya setelah dirampas untuk negara, dieksekusi oleh kejaksaan. Setelah itu kita tidak tahu lagi diperuntukkan untuk apa aset-aset tersebut. Apakah untuk bantu rumah sakit atau untuk membantu masyarakat tidak mampu. Kita sering dipertontonkan, disita aset, dirampas untuk negara, tapi kemana setelah itu aset itu kita tidak tahu, walaupun di peraturan Menteri Keuangan, dikelola oleh Menteri Keuangan, dititipkan di rubasan. Yang kita bahas ini kan membahas melawan objek harta. Artinya apa? Kita tidak membutuhkan, ya, tidak membutuhkan putusan salahnya orang. Kita pun harus benar-benar melihat bahwa kita ini, negara ini mempunyai instrumen, yakni yaitu ada PPATK dan BPK. Terkadang auditnya belum selesai, tapi sudah muncul angka kerugian negaranya. Nah, ini bagaimana? Di perampasan aset ini, bagaimana hak asasi manusia disamakan dengan KUHP, dan yang kedua itu tentang keadilan. Aset-aset yang sudah disita, itu kemana larinya? Ada tidak laporan? Pertama. Dan yang kedua, ini kan hasil hitungan mereka sendiri. Seharusnya kita harus melibatkan BPK, Pak. Ini yang saya pertanyakan dengan pihak kejaksaan. Juga, apakah bisa kalau undang-undang berkaitan korupsi, UU yang ada sekarang, itu tidak membatasi hanya kepada perkara korupsi. Ini tindak pidananya terbuka. Nah, itu perlu dipertimbangkan oleh pihak anggota. Tadi saya catat tuh, perlu dipertegas hukum acaranya, tadi yang Wakil Ketua Umum sampaikan. Boleh nggak, atau pertanyaan saya, apakah sudah masuk norma-norma untuk hukum acaranya? Pidana dan perdatanya di situ dia kuasinya itu. Dan itu penting sekali untuk check and balancesnya. Jadi kalau belum lewat pimpinan kita terima hukum acaranya di satu bab khusus misalnya, sehingga dia sempurna. Gitu. Sangat mengharapkan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa disahkan oleh DPR dan pemerintah.